Di tengah dominasi film horor dan drama romantis, ada satu film yang mampu mengubah peta perfilman Indonesia. Bukan film aksi, bukan adaptasi novel, tetapi sebuah film animasi lokal yang berhasil menyentuh hati lebih dari 10 juta penonton. Jumbo bukan sekadar film anak-anak, Jumbo juga sebagai simbol kebangkitan animasi Indonesia. Dalam 60 hari penayangan, Jumbo berhasil menggayat lebih dari 10 juta penonton dan menjadi film Indonesia terlaris sepanjang masa. Tentunya awalnya kita bicara tentang animasi, kita bicara tentang bagaimana perfilman Indonesia bisa break the ceiling. Kenapa? Karena ceilingnya hari ini, kalau kita hanya berbicara tentang film, ceilingnya adalah jumlah layar, jumlah penyebaran bioskop. Tapi bagaimana kita bisa membuat storytelling yang Visinema bangun ini bisa melampaui ceiling tersebut. Nah, animasi memungkinkan kami di Visinema untuk bisa melihat storytelling kami ini keluar dari beyond dari layar bioskop. Jumbo memang menawarkan cerita segar dan penuh emosi mengenai pertemanan anak-anak. Namun menariknya, ruang-ruang bioskop tidak hanya dipenuhi oleh anak-anak. Baik remaja hingga orang dewasa kini memiliki kenangan yang sama terhadap Jumbo. Tadi Mas Angga bilang break the ceiling, tapi juga ya mematahkan asumsi bahwa film animasi itu cuma buat anak-anak. Gimana caranya biar dewasa sama anak-anak bisa lihat karya ini dan mereka dapat experience sesuatu yang bisa mereka bicarakan di luar dari layar bioskop gitu. Kita mencari titik di mana anak-anak bisa menikmati ceritanya, visualnya, sayang sama karakter-karakternya, tapi penonton dewasa juga nemuin sebuah relevansi, sebuah makna emosi dan segala macam. Nah, mimpi besar dari sang sutradara itu tidak diraih dengan mudah. Untuk sampai di layar bioskop, Jumbo menempuh proses panjang. Digarap selama 5 tahun oleh ratusan animator lokal dengan mimpi besar dari para kreatornya. Tentu hal tersebut membutuhkan dana yang tidak sedikit. Lalu, bagaimana proyek ambisius ini bisa didanai, apalagi animasi dikenal mahal dan penuh resiko? kayaknya orang masih pada ragu-ragu untuk investasi di animasi, sementara talentanya sangat banyak banget. Dan menurutku kita nggak kekurangan kita nggak kekurangan relevansi budaya atau konteks sosial atau karakter kita sebagai masyarakat untuk diceritain dalam animasi gitu. Iya, betul. Tapi kenapa nggak ada ya gitu ya, mungkin karena juga salah satunya adalah prosesnya lebih lama sehingga mungkin investasinya jadi lebih besar. Nah, dengan visi yang jelas kita akan tahu sebesar apa skala film atau project yang kita buat. Seberapa besar dampak yang mau kita hasilkan dari proyek film tersebut. Lalu kemudian dari dua hal tersebut kemudian ditranslate jadi investasi. Berapa sih yang mau kita investasikan? Tapi selalu dimulai dengan visinya apa, impact-nya apa, lalu kemudian kita membayangkan skalanya seberapa besar, lalu kita menetapkan bisnis plan-nya, lalu bersamaan dengan itu ceritanya juga dibuat. Jadi saya selalu percaya bahwa yang paling penting bukan apakah kita mau pragmatis atau kita mau idealis. Tapi yang paling penting dalam berkarya itu punya sensibility gitu. Karena sebesar apapun ide, sekeren apapun ide, kalau nggak berhasil dieksekusi, dia nggak ada nilainya. Tak hanya menciptakan cerita, Jumbo juga menciptakan warisan dari segi teknologi animasi yang dikembangkan selama produksi. Dan kalau dari segi teknologi kayak misalnya simulasi rambut yang kita bikin, tekstur yang kita bikin, yang kita kembangkan secara teknologi di Jumbo itu bisa diaplikasikan ke project berikutnya yang kita kembangin. Nanti di project berikutnya apa? Misalnya kita ngembangin liquid. Nanti liquid ini yang mungkin cuma 10% akan dipakai di project berikutnya. Nah, nanti harapannya 10 tahun dari sekarang kita punya banyak sekali inventory of technology.